merupakan komunitas yang sangat luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Inilah generasi yang ditunggu-tunggu, yang sejak itu gak muncul lagi, yang hadir hari ini. Inilah yang akan meneruskan generasi itu. Itulah generasi Al-Quran yang langka. Kita digerakkan oleh Allah untuk memiliki kesadaran, untuk memiliki keinginan yang akhirnya tergerak untuk bisa membaca Quran. Alhamdulillah dengan saya memposting sedekah subuh, sekarang semakin banyak sahabat-sahabat saya yang melakukan sedekah subuh. Pada saat saya sholat, langsung saya tidak mau menggunakan gadget, saya menggunakan daya ingat saya pada saat diajarin hanya 3 hari. Bersama Mama Izi nanti saya bisa menyalurkan semua bantuan, karena berapapun, mau sedikit pun itu sangat berharga banget buat mereka. Dan alhamdulillah banget. Pohon pernah disinggahi oleh baginda Rasul belasan tahun, belum jadi Nabi dan Rasul. Tapi atharnya, jejaknya menjadi pohon tersebut bisa tumbuh sampai dengan sekarang. Satu hari satu ayat aja. Setelah baca tafsirnya kita diskusi. Kan jadinya tuh jadi ngobrol suami istri gitu ya. Akidah yang kokoh, karena akidah kokoh yang inilah yang menolong kita dari berbagai musim. Ibu lihat nggak orang tua kita zaman dulu? Kalau mau baca Al-Quran gak langsung dibaca, diapain dulu bu? Dicium, ditaruh di atas kepala, didekap di depan. Ya Allah, seolah-olah sedang menerima ayat-ayat cinta dari Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Takbir, Allahu Akbar. One Day One Juz ini adalah merupakan komunitas yang sangat luar biasa, penuh dengan kemuliaan dan pantas untuk dimuliakan. Semoga yang hadir hari ini, inilah generasi yang ditunggu-tunggu, yang sejak itu gak muncul lagi, yang hadir hari ini, inilah yang akan meneruskan generasi itu. Itulah generasi Al-Quran yang langka. Saatnya kita memulai dari diri kita dengan penuh kesungguhan untuk menghabiskan waktu kita bersama Quran. Ayo kita angkat hashtag satu rumah, satu odojar, satu rumah, satu odojar,
Yes. Ketika kita digerakkan oleh Allah untuk memiliki kesadaran, untuk memiliki keinginan yang akhirnya tergerak untuk bisa membaca Quran. Ketika membaca Quran ini menjadikan sebuah habit kita dan kita berkumpul karena sesungguhnya ruh-ruh kita hari ini bertemu di sini itu karena Al-Quran. Dan mudah-mudahan ruh kita pun nanti Allah takdirkan kita semua sama-sama reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan saya memposting sedekah subuh, sekarang semakin banyak sahabat-sahabat saya yang melakukan sedekah subuh. Jadi orang masih pada tidur, Masya Allah kita udah ngeluarin sedekahnya. Jadi mungkin itu yang yang saya bisa rasain. Apa sih Gun yang lo rasain semenjak lo melakukan banyak hal? Yang paling utama adalah tenang. Karena ketenangan itu buat saya mahal harganya. Orang punya uang sebanyak apapun, kalau hidupnya nggak tenang, nggak akan tenang. Kita yang nggak punya uang, kalau hati kita tenang, insya Allah tenang Bu. Kita nggak punya utang, kita nggak punya masalah sama orang, kita nggak punya iri dengki sama orang. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita punya. Kita tetap berdagang, kita tetap berusaha, ya kan. Jadi buat aku ya semua itu mengalir begitu aja sih. Pada saat saya sholat, langsung saya tidak mau menggunakan gadget, saya menggunakan daya ingat saya pada saat diajarin hanya 3 hari. Saya langsung, ya Allah pokoknya apapun itu jika saya tidak bisa saya akan ucapkan bahasa Indonesia. Ya, pada saat itu saya langsung Allahu Akbar. Dari saya pertama sampai yang terakhir, entah bagaimana Allah atur semuanya, itu ada yang ngebimbing dari punggung saya sampai saya berdiri, sampai saya sujud, itu seperti ada orang yang membimbing. Dan itu saya sampai mes banget. Ya Allah bener-bener lu jangan pernah merasa diri lu sendiri, ternyata ya Allah lu jangan ragukan lagi gitu. Makanya pada saat dari situ saya tidak pernah lagi mau hal-hal yang pribadi itu bercerita, atau saya cuman cerita ya Allah saya pengen ini, to the point. Saya berdoa pada saat itu, ya Allah saya pengen sempurnakan sholat saya, sehingga saya benar-benar tahu sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi memang keperluan buat kita, ya bekalnya kita nanti dan semuanya. Bersama Mama Izzy nanti saya bisa menyalurkan semua bantuan, karena berapapun mau sedikit pun itu sangat berharga banget buat mereka. Dan alhamdulillah banget kemarin tanggal 28 Oktober ya Pak, kita sudah menyalurkan 10 truk yang udah berangkat menuju Gaza, dan alhamdulillah sudah masuk ke perbatasan. Memang sulit, tapi selama ikhtiar kita siap dan selama ikhtiar kita yakin ini bisa sampai, insya Allah kita akan sampai.
pernah disinggahi oleh baginda Rasul. Belasan tahun belum jadi nabi dan rasul. Tapi atharnya, jejaknya menjadi pohon tersebut bisa tumbuh sampai dengan sekarang. Bu, kalau pengen hati kita tumbuh bersih dengan cahaya kebaikan, hati kita senang dengan kebaikan, tumbuh dengan cahayanya Rasulullah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan izinkan Quran berdebu di rumah kita. Baca, nyambung dengan Allah, nyambung juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Satu hari satu ayat aja. Setelah baca tafsirnya kita diskusi. Kan jadinya tuh jadi ngobrol suami istri gitu ya. Yang selama ini kalau lagi nggak COVID, suaminya urusan kerjaan, terus istrinya ngurusin rumah ya. Kapan waktu ngobrolnya? Ternyata COVID dikasih waktu untuk jadi ngobrol. Nah, disitulah ngobrolnya lebih dari sekedar ngobrol, tapi menghubungkan diri kita, pasangan kita, keluarga kita sama Allah lewat ayatnya Allah. Saya selalu bilang ayatnya Allah ini seperti tali yang kalau kita pegang maka nggak akan ada yang bisa memutuskannya kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Nah, dari sana setelah diskusi kita ambil nih satu kesimpulan. Masya Allah ya, ternyata relate banget loh ayat Al-Quran sama permasalahan kita dan solusinya ada di sana semua. Mengutip di surat Ibrahim tentang bagaimana manusia yang mulia itu ibarat seperti pohon yang berakar kuat menghujam, kemudian batang yang kokoh, cabang yang menjulang tinggi, dan kemudian berbuah lebat di setiap musim. Mudah-mudahan kita nggak hanya cantik secara fisik, sehat secara fisik, tapi juga kita punya akidah yang kokoh, karena akidah kokohnya inilah yang menolong kita dari berbagai musim, dari berbagai situasi, dari berbagai zaman kehidupan. Ibu lihat nggak orang tua kita zaman dulu? Kalau mau baca Al-Quran nggak langsung dibaca, diapain dulu bu? Dicium, ditaruh di atas kepala, didekap di depan. Ya Allah, seolah-olah sedang menerima ayat-ayat cinta dari Allah. Karena Al-Quran itu hakikatnya adalah ayat-ayat cinta dari